Dari banyaknya uang yang saya pajang, kira-kira kalian mempunyai uang kuno yang seri yang seperti apa? Uang kuno yang kalian punya yang serinya seperti apa? Mempunyai uang seri Pakdirman, kalian beruntung jika yang dipunyai yaitu pecahan 10.000, pecahan 5.000, dan pastinya kalau kalian mempunyai kondisi yang masih baru. Harganya pasti mahal, bos, nggak sembarangan bagi kalian yang mempunyai uang kuno seri Pakdirman kondisi baru. Atau kalian mempunyai uang kuno pecahan seri Pak Soekarno yang beruntung yaitu yang dimiliki pecahan 1.000 dan pecahan 500. Apalagi kalau kondisinya kondisi masih baru, otomatis harganya pasti mahal. Karena memang seri-seri seperti ini yang dicari dan dibeli mahal oleh kolektor. Atau kalian mempunyai uang kuno pecahan seri wayang. Nah, jika kalian mempunyai uang seri wayang seperti ini dalam jumlah banyak, kalian bisa menjadi jutawan. Karena memang untuk pecahan seri wayang yaitu uang kuno yang memang banyak sekali peminatnya. Tetapi untuk harga pecahan seri wayang yang paling dicari dan paling susah dicari yaitu pecahan 1.000 dan pecahan di atas 25 gulden. Kalau pecahan 5, pecahan 10, pecahan 25 masih tergolong menengah. Masih banyak yang punya, masih banyak yang memiliki. Kalau kalian masih mempunyai uang kuno jumlah yang banyak, kalian mau menjual bisa langsung WA ke nomor saya, nanti kita akan beli ya. Halo, selamat siang ya pecinta uang kuno dimanapun kalian berada. Saya mencari uang kuno untuk dibeli. Tetapi tidak semuanya kami beli ya. Tidak semuanya kami beli dan tidak semua uang kuno itu laku, bosku ya. Tahun tua bukanlah jaminan untuk menjadikan uang tersebut bisa laku. Terkadang kalau tahun tua tetapi tidak mempunyai nilai sejarah yang tinggi dan juga tidak memiliki kondisi yang cukup bagus untuk dijadikan koleksi, hasilnya sama ya. Hasilnya menjadi uang biasa, bukan uang yang bernilai tinggi. Nah, masih banyak orang yang tidak paham mengenai seri-seri apa yang dicari dan dibeli oleh kolektor. Karena kalau kita menyebut dengan istilah kolektor, otomatis kita tahu ya bahwasanya kolektor adalah orang yang berani membayar uang kuno dengan harga yang tinggi. Tetapi masih banyak yang tidak paham mengenai seri-seri, mengenai kriteria yang dicari dan dibeli oleh kolektor. Karena kolektor tersebut biasanya hanya membeli barang-barang yang mewah, barang-barang yang super langka, dan barang-barang yang memang susah dicari. Salah satunya yaitu uang yang saya pegang ini. Ya, mungkin kalian tidak pernah atau belum pernah melihat uang seri seperti ini. Saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu untuk uang yang dicari dan dibeli oleh kolektor. Ya, salah satunya ini ya. Ini adalah salah satu contoh uang kuno yang dibeli dan dicari oleh kolektor. Uang ini dicetak pada tahun 1939. Uang yang dicetak pada tahun 1939 adalah uang kuno masa penjajahan Belanda. Jadi otomatis
negara kita dulu belum merdeka, karena negara kita baru merdeka di tahun 1945. Kalau dilihat-lihat memang ejaannya perpaduan antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Belanda. Bisa dibaca sendiri ya. Ada keterangan Batavia 2 Agustus 1939 dan juga ada tulisan The Javans Bank, Bank Belanda. Ini adalah yang mencetak Belanda ya. Ya. Ini untuk detail bagian depan ya. Di sini ada yang sangat menarik ya. Di sini ada yang sangat menarik yaitu di bagian belakang itu ada tulisan berbagai bahasa ya. Nih, ada bahasa Jawa, ada bahasa Belanda, ada bahasa Jepang, dan juga ada bahasa Arab. Ini tertulis di bagian belakang uang seri wayang ya, atau biasa disebut dengan 10 gulden ya, mohon maaf. Ini untuk pecahan 10 gulden. Nah, ini adalah salah satu contoh uang kuno yang dicari dan dibeli mahal oleh kolektor. Tetapi kalau kalian mempunyai seri seperti ini, kondisinya tidak bagus dan kurang layak dikoleksi, harganya ya pasti masih tergolong murah. Terkecuali kalau kondisinya bagus, nah itu baru laku mahal. Karena di uang kuno terus terang bosku ya, walaupun tahunnya tua, barangnya langka, tetapi kondisinya kurang layak koleksi, harganya pasti akan turun drastis. Berbeda kalau barangnya bagus. Selisihnya bisa hampir setengah ya bos, karena memang kalau kita koleksi barang-barang kuno, yang dicari biasanya kondisi ya. Kondisi, karena semakin bagus kondisinya, semakin langka barangnya, semakin juga susah nyarinya, otomatis harganya pasti akan mahal. Nah, untuk uang kuno seri gulden ini, yang paling susah dicari dan susah didapatkan yaitu pecahan 1000 gulden. Untuk pecahan 1000 gulden sekarang harganya bisa tembus di angka 100 sampai 1 miliar ya. Itu kalau benar ada dan kondisinya bagus, asli. Itu saya berani sendiri langsung ambil ke lokasi. Harganya 100 juta sampai 1 miliar. Harganya bisa naik, harganya bisa turun tergantung nanti kondisi barangnya. Bukan yang saya pegang ya, karena yang saya pegang pecahan 10 gulden. Dan yang paling mahal yaitu pecahan 1000 gulden. Ini hanya saya menyebutkan salah satu contoh yang dicari dan dibeli mahal oleh kolektor. Nah, untuk seri ini juga dicari dan juga dibeli oleh kolektor. Tetapi untuk harganya masih cukup terjangkau ya. Walaupun dicari dan dibeli oleh kolektor, tetapi harganya masih terjangkau. Untuk kondisi memang sangat berpengaruh ya. Untuk harga kondisi bekas sampai kondisi baru, pasaran di angka 100 sampai 2 juta. Harganya bisa naik dan juga harganya bisa turun, tergantung nanti barang kalian seperti apa. Nah, kalau kalian memang punya dan kalian mau menjual, kami bersedia, tetapi yang dicari yang sesuai contoh saja, karena kalau tidak sesuai kami terus terang tidak semua kami tampung. Ini adalah salah satu yang saya cari juga ya, seri Bapak Soekarno tahun 1960. Nah, untuk pecahan lainnya biasanya yang saya cari seri Irian Barat pecahan 100,
tahun 1961. Itu yang saya cari untuk seri Irba ya. Atau seri Riau itu biasa saya cari. Untuk pecahan lainnya kalau kondisinya bagus dan jumlahnya banyak, kami juga mau menampung. Nah, ini ada juga yang cukup bagus tetapi harganya masih tergolong murah. Seri Pak Dirman. Pecahan Rp1.000. Uang kuno Indonesia yang dicetak pada tahun 1968. Ya, kalau dilihat dari tahun memang cukup tua, tetapi harganya masih tergolong murah. Bagi kalian yang belum paham uang kuno, pasti beranggapan bahwasanya jika kalian mempunyai atau kalian menemukan uang kuno akan laku mahal. Tapi faktanya tidak semua ya. Tidak semua uang kuno itu laku. Tidak semua uang kuno bisa terjual, apalagi kalau kondisinya kurang layak. Nah, untuk uang kuno yang saya pegang ini pecahan 1000 Pak Dirman tahun 1968. Harganya juga masih tergolong murah, pasaran cuma di angka 1000 sampai 500.000. Harganya bisa naik dan juga harganya bisa turun. Jadi belum mahal seperti yang diberitakan oleh konten kreator abal-abal. Yang diberitakan koin-koin receh otomatis bukan kriteria yang dicari dan dibeli mahal oleh kolektor. Tahun yang lebih tua harganya masih murah, tahun yang memang layak dikoleksi harganya masih terjangkau, jadi jelas. Kalau kalian melihat konten-konten yang memberitakan katanya seri seperti ini dicari dan dibeli oleh kolektor, jelas ya. Bahwasanya konten tersebut adalah konten penyebar hoaks ya. Namanya konten penyebar hoaks, jangan sekali-kali kalian percaya. Karena takutnya nanti Anda menjadi korban konten, korban penipuan. Biasanya orang-orang yang mengimbing-imbing uang dengan nominal besar, biasanya dia meminta DP alasannya untuk uang jaminan atau uang admin. Padahal kalau kita jual dan beli, tidak ada namanya uang admin ya. Kalau kita sebagai pembeli itu kewajibannya membayar. Nah, kalau saya sebagai pembeli, otomatis saya tidak mungkin meminta uang kepada calon yang saya beli. Nah, untuk seri uang 50.000 WR Supratman ini harganya juga masih tergolong murah. Uang ini dicetak pada tahun 1999. Anak tahun 99 pasti pernah menggunakan uang ini sebagai alat transaksi. Mungkin juga banyak kenangan yang tersimpan, yang terdata di pecahan uang ini. Karena saya sendiri juga mempunyai banyak kenang-kenangan di uang ini. Nah, bagi kalian yang suka uang kuno atau kalian baru lihat video saya, jika kalian ingin mengkoleksi uang ini, kalian nggak perlu khawatir. Karena uang ini harganya masih tergolong murah, jadi kalau kalian mau membeli, bisa langsung membeli di toko-toko online ya. Karena untuk uang kuno, banyak sekali yang berjualan di toko-toko online ya, seperti di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan toko-toko online lainnya. Harganya masih sangat murah, wajib untuk dikoleksi bagi kalian yang memang mempunyai kenang-kenangan di uang-uang kuno yang sudah saya sepilkan tadi. Ini juga ada uang kuno yang cukup tua ya. Kalau dilihat dari tahun, memang tahunnya cukup tua, tahun 1959. Cukup tua ya, kalau dilihat dari tahun memang sangat tua. Tahun 1959, tetapi harganya masih tergolong murah ya.
Nih. Kondisinya masih bagus. Bahkan saya mempunyai kondisi yang masih crash. Crash dan juga asli ya. Karena kita kolektor, kita tidak mungkin membeli atau mengkoleksi barang palsu. Nah, salah satu contoh uang kuno yang saya miliki ya. Saya memang mencari dan juga saya memang membeli, tetapi tidak semua kami cari dan tidak semua kami beli dengan harga yang mahal. Yang barangnya bagus dan kondisinya memang menarik, saya berani membeli dengan harga yang tinggi. Tetapi kalau kondisinya jelek, saya tidak mencari dan saya tidak membeli. Karena di saya, koleksi itu sangat berpengaruh, makanya kalau saya mengkoleksi uang-uang kuno, itu ada standarisasinya. Tidak semua kami beli dan juga tidak semuanya kami tabung. Nah, semoga saja video saya bermanfaat bagi kalian semua yang nggak paham uang kuno atau kalian yang tidak mengerti uang kuno. Jika ada pertanyaan mengenai seputar uang kuno, kalian bisa WA ke nomor admin kami. Tetapi jangan langsung telepon ya, karena kita mempunyai kesibukan. Jadi usahakan chat dulu, kalau mau bertanya langsung bertanya tidak masalah. Nanti kita akan jawab pertanyaan kalian setelah pekerjaan saya selesai. Karena saya mempunyai kewajiban dan kesibukan tersendiri, tidak semuanya terjun langsung di dunia uang kuno ya. Terima kasih yang sudah support, terima kasih yang sudah nonton video sampai akhir ya. Terima kasih. Salam dari kami, kolektor uang kuno ya.